Halo guys, balik lagi di videonya Elite Motor dengan gua Jody ya. Hari ini gue lagi bawa BMW X1. Mobil ini ya cocok banget untuk lu pakai daily. Pokoknya apapun aktivitas lu, apapun kebutuhan lu, mobil ini udah siap menemani. Kenapa? Kita kasih tahu langsung. Nah, tapi sebelum gua ngasih tahu kenapa mobil ini cocok banget buat daily lu, gue pengen ngasih tahu bagian depannya dulu. Looks-nya, mobil ini tuh BMW banget ya. Kidney grill, lampu-lampunya, pokoknya semuanya itu masih BMW banget. Walaupun ini cuman mobil biasanya. Dan karena punya kita yang X-Line, ini tuh dia di bagian bawahnya kelihatan kayak ada diffuser-diffuserannya gitu ya. Sedangkan untuk yang dynamic, itu dia masih garis flat aja, biasa. Tapi sisanya itu beberapa part cuman beda di warna-warna aja sih. Yang kelihatan bedanya itu yang tadi gue bilang gitu. Oke, habis ngomongin depan, kita ngomongin mesinnya ya. Tuh, dari fisiknya mesin ini kecil karena emang kapasitasnya itu cuman 1500 turbo 3 silinder. Nah, 3 silinder itu adalah alasan kenapa gue bilang mobil ini cocok banget untuk daily, guys. Jadi dia itu irit, enak bawanya juga, irit. Kapan lagi lu punya BMW tapi irit, ya kan? Habis itu, buat lu yang penasaran sama power dan torsi yang dihasilkan, mobil ini menghasilkan power 140 horsepower dan torsinya 220 Nm. Front wheel drive, tuh udah kayak spek-spek mobil harian banget. Powernya itu juga nggak terlalu gede, torsinya nggak terlalu gede, karena emang peruntukannya bukan buat kebut-kebutan guys, tapi untuk memenuhi kebutuhan lu hari-hari. Fun fact nih ya, gue kasih pengetahuan sedikit. Mesin X1 ini sama kayak mesin mobil Mini Cooper Countryman. Selain mesin yang sama, mereka berdua itu juga pakai platform yang sama. Terus di platform tersebut ya namanya adalah UKL2. UKL2 itu selain dipakai di X1 dan Mini Cooper, dia dipakai juga di X2. Tuh, X1 yang generasi lebih baru dari ini juga masih pakai UKL2, Mini Cooper yang generasi baru itu juga masih pakai platform UKL2. Jadi kalau lu bawa mobil ini, lu compare sama Mini Cooper Countryman, itu beberapa feeling-feelingnya itu masih ada persamaannya. Contohnya ya karena mesinnya sama, jadi getaran-getaran mesinnya itu masih sama. Pokoknya beberapa feeling deh, lu pasti ngerasain ntar kalau lu nyobain Countryman sama X1 ini masih ada beberapa yang sama. Nah guys, sekarang kita ngomongin bagian sampingnya. Gue mau ngomongin part X-Line-nya dulu ya. Kalau yang X-Line itu dia list jendelanya silver, roof rail silver, dan bagian side skirt-nya dia warna silver. Habis itu sekarang kita ngomongin ke bagian velgnya. Ini menurut hasil riset gua ya, dia itu pakai velg BMW Style 566 dan untuk ukurannya ring 18 225 per 50. Tuh ya, dan dimensi mobilnya nih lu bisa lihat sendiri, ini tuh enak banget buat harian. Kecil, compact gitu ya, jadi cocok banget untuk pemakaian dalam kota. Dan untuk tinggi-tingginya ini buat nerobos genangan-genangan becek Jakarta itu masih nggak bikin lu khawatir gitu loh. Terus tadi gua nggak sengaja ya ngehajar lobang pas gua jalan ke sini tuh masih empuk banget guys, jadi masih dailyable lah bahasanya gitu guys. Nah guys, jadi abis ngomongin samping, kita pindah ke bagian belakang. Sebenarnya di bagian belakang nggak banyak yang bisa gua omongin ya, karena emang sesimpel itu guys ya. Cuma ada badge X1 dan ada S-Drive ya. S-Drive itu nandain mobilnya roda penggerak mana, dan ada 18i gitu. Nah, kalau zaman dulu 18 ya itu nandain kalau mobilnya itu 1800 cc. Sedangkan mobil ini kan 1500. Nah, itu berarti mobil ini menghasilkan power yang setara dengan mobil 1800 cc gitu guys. Nah, emang zaman sekarang mobil modern itu ngebingungin ya, nggak kayak dulu. Misalkan BMW
320 itu dia cc-nya 2000 gitu. Ini enggak, udah ngebingungin zaman sekarang gitu, tapi gue kasih tahu aja kayak gitu intinya. Nah, ini dia ngenandain kalau mobil ini adalah injection atau bensin. Yang gue suka dari X1 ini adalah knalpotnya. Untuk suara dia itu biasa aja sebenarnya, tapi ada ngebas-ngebasnya sedikit. Kenapa gue suka? Karena dia real, guys. Gue nggak suka mobil yang penuh kepalsuan tuh, yang kadang-kadang knalpotnya itu ternyata diumpetin di bagian mana. Kalau ini tuh nyata gitu, keren. Udah di mobil-mobil modern itu udah jarang kelihatan ya yang kayak gitu. Nah, ini adalah alasan ketiga ya, berarti kenapa mobil ini cocok untuk daily, karena ukuran bagasinya, guys. Tuh, kalau yang gua baca-baca, ukuran bagasinya ini dia ada di 500 literan. Lu bisa lihat sendiri. Habis itu dia ada storage di samping kanan kiri, ada tombol untuk ngelipat jok bagian belakangnya. Kalau lu segini space-nya masih kurang atau lu mau ngumpetin barang-barang dari istri lu ya, di sini masih ada space lagi tuh untuk penyimpanan barang-barang tersembunyi. Tapi jangan dipakai yang enggak ya. Tuh. Udah, bagasinya simple, lu dapat divider juga yang bisa lu lepas. Dan udah ada ini nih, tadi gue lupa bilang kan, udah ada power backdoor-nya ya, mempermudah sedikit-sedikit lah. Tuh. Nah, alasan selanjutnya kenapa gue bilang mobil ini cocok banget untuk daily lu ada di bagian interiornya. Apakah itu? Langsung aja kita bahas. Oke guys, sekarang kita udah di bagian interiornya dan gue pengen tahu alasan keberapa tadi tuh. Keempat ya, kenapa mobil ini enak banget buat daily needs lu. Karena joknya ya. Joknya ini sebenarnya kelihatannya biasa aja, tapi pas lu dudukin ini tuh super duper nyaman banget, comfortable banget. Lu kejebak macet, lu keluar kota naik mobil ini, lu masih dapet comfortnya. Dan di bagian depannya udah electric seat. Untuk yang bagian drivernya lu dapet memory seat tuh. Perfect for your daily needs. Next, kita ngomongin per dashboard dan trim-trimnya dulu ya. Dia itu wooden trim di bagian door trim dan udah pasti dashboard. Interiornya juga warna coklat untuk yang mobil ini, dan lu dapat layar kecil nih ya. Udah bisa touchscreen kecil-kecil cabai rawit, dan touchscreen itu lancar banget guys. Kalau misalnya lu ribet sambil nyetir, lu pakai touchscreen, lu bisa pakai dial yang ada di tengah sini. Dial dan per layar-layarannya ini juga easy banget untuk lo operate, karena user interface-nya terus penggunaan dialnya itu tuh lu langsung tahu harus gimana, nggak yang ngebingungin. Itu salah satu poin kenapa mobilnya juga enak untuk harian lu nggak bingung, nggak perlu belajar banyak pas lu beli mobil ini, dan lengkap banget. Lu bisa connect Bluetooth, navigasi, pokoknya semuanya. Ada BMW Connect Drive juga, pokoknya udah super duper lengkap. Dia juga nampilin info tentang si mobilnya, kayak konsumsi dan segala macamnya. Terus lu dapat ini nih, bagian atas per tombol-tombolan untuk medianya, bagian bawah untuk climate control atau per AC-AC-an duniawi gitu. Di mobil ini juga AC-nya udah dual zone tuh. Kebetulan kita lagi ngomongin AC kan. Nah, habis kita ngomongin per AC-AC-an, sekarang kita ngomongin ke bagian shifternya. Ini namanya adalah shifter joystick. Jadi kalau di mobil lama itu kan, lu manualnya dia gerak ya, shifter itu gerak. Nah, dia itu stay in place, tapi pengoperasiannya caranya tetap sama. Udah electric parking brake juga, lumayan tuh ya untuk nggak capek lagi lu narik-narikin handbrake manual. Dan dia udah ada driving mode selektornya, ada Sport, Eco Pro, Comfort, tuh lengkap. Habis itu di dalam sini ya, tuh lu dapat 2 cup holder dan ada storage kecil yang ada power outletnya juga. Ngomongin storage, lu dapat juga di sini nih, di armrestnya tuh ada storage. Kalau masih kurang, tuh lu dapat storage lagi buat nyimpan e-money, uang receh, apapun itu. Pokoknya ini udah pasti bisa banget. Dan ada satu colokan USB-nya. Lu bisa nge-charge di sini atau di sini gitu. Oke,
Lanjut lagi ke bagian drivernya guys. Geser. Oke guys, untuk di bagian driver ya atau cockpit yang orang-orang biasa bilang, kita ngomongin speedometernya dulu. Speedometernya itu kalau lu lihat sekilas atau mungkin kelihatan di kamera itu kayak digital, tapi dia enggak, dia itu masih analog. Ada beberapa bagian yang digital emang, di bagian bawah sini nih. Di bagian ini nih yang gue tunjuk, dan di bagian bawah RPM. Nah itu dia nunjukin gear position dan ada suhu, ada speed juga. Terus kita ngomongin ke bagian setirnya. Ini pertombol-tombolan ya lu untuk kontrol si layarnya. Dan yang ini adalah cruise control ya. Mungkin kalau lu lagi di luar kota, di jalan tol, itu lu bisa pakai si cruise controlnya. Bentuk setirnya, diameternya dia juga nggak gede-gede banget, nggak mentok ke paha lu. Bentuknya ini unik banget ya, kayak kalau gue lihat tuh kayak pesawat-pesawat di Star Wars mungkin tuh. Dan dia untuk telescopic and tiltnya, dia itu masih manual guys. Gue kasih tahu aja. Dah, itu. Oke guys, jadi tadi kita udah ngomongin bagian depan. Sekarang gimana kalau lu duduk di belakang? Gue kasih tahu nih ya. Lu dapet legroom yang udah nggak usah lu tanyain lagi, gede banget. Headroom juga karena emang mobilnya crossover ya. Tuh, luas banget nih, enak untuk lu keluar kota, keliling kota. Pokoknya sebuah perkota-kotaan itu cocok banget naik mobil ini. Lu dapat kisi-kisi AC di bagian bawah walaupun nggak bisa lu atur sendiri. Dan ada 2 colokan Type-C-nya. Kalau di depan tadi ada USB, di bagian belakang dia ada colokan Type-C-nya. Dan seating position-nya nih ya. Nih gua setting ke yang paling nyender. Enak banget guys, lu bisa tuh. Lu bisa hampir selonjoran gitu walaupun nggak seselonjoran S-Class atau seri 7, tapi mobil ini cukup nyaman guys. Enak tuh untuk daily needs. Tuh poin keberapa berarti? Ke-6 atau gue udah lupa saking enaknya mobil ini untuk daily. Nah, karena ini bahannya kayak plastik gitu, dia dibentuk kayak keranjang, nggak kayak di kantong jok mobil-mobil pada umumnya. Oh ya, tadi gue lupa ngebahas tuh di depan. X1 ini ada ambient lightnya nih di deket door trim nih, wooden door trimnya itu dia ada ambient lightnya. Mungkin karena sekarang lagi terang, dia jadi nggak kelihatan. Habis itu di dalam sini ya, seperti biasa, lu dapet 2 cup holder untuk penumpang duduk sebelah kiri dan sebelah kanan. Dan buat lu yang punya bayi, mobil ini udah pasti ada ISOFIX-nya. Dan terakhir ini nih. Kapan lagi lu naik mobil daily lu ada panoramic sunroof yang gede banget. Yang belakang kebagian, yang depan kebagian, dan udah pasti bikin mobil ini kayak lebih spacious, lebih lega. Tuh. Dah, enak banget. Nah, karena tadi pas kita bahas bagasi di mobil ini ada dividernya, lu jadi bisa naruh barang-barang nih. Tuh, lu misalnya mau langsung taruh tas lu gitu di sini, itu udah enak banget guys. Ini poin-poin penting nih. Ini pokoknya udah cocok banget untuk daily needs lu. Kurang apa lagi coba? Oke guys, jadi gimana setelah kita ngomongin beberapa alasan kenapa BMW X1 ini cocok banget buat daily needs lu? Lu setuju nggak? Coba lu tulis di komen bawah, atau ada mobil yang pengen lu pakai daily lagi, lu tulis aja di bawah. Atau ada mobil yang pengen lu review, sama tulis juga di bawah. Oke, kalau lu mau cobain BMW X1 ini langsung, lu bisa datangin kita di Bursa Mobil BSD dan Bursa Mobil Bintaro, cari Elite Motor. Atau kalau misalkan lu mager atau di luar kota dan semacamnya, lu bisa datengin IG yang ada di bawah sini. Oke, jadi sampai di sini aja. Thank you udah nonton, jangan lupa komen, like, dan subscribe. Oh ya, sama terakhir, gue tahu gue uploadnya telat setelah Christmas, tapi Merry Christmas and Happy New Year dari Elite Motor. Oke, thank you, dan sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.